Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 29 April 2026, hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke ya, di sini marketnya drop sedrop-dropnya, yang dimana ini ternyata mencapai target 1:1 dari descending triangle sesuai yang saya kasih tahu kemarin di sesi live ya kan. Jadi 1:1 dari descending triangle-nya kan di sini ya, sejauh 1000 pip. Ketika dia break di sini ya kan, break di sini dia turunnya bisa sampai di 4562, dan beneran sih turun sampai lumayan jauh sih ya, sampai 4555, kemudian marketnya itu nge-spike naik untuk retrace. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, karena hari ini kita mendapatkan FOMC nanti malam, ya kan? Jadi, adapun sekiranya untuk marketnya retrace hari ini, semoga retrace-nya bagus ya. Dan itu bisa menjadi trigger kita untuk bisa mendapatkan harga yang bagus dan harga yang murah untuk kita bisa ambil posisi sell-nya, ya kan? Karena sekali lagi overall kita di sini adalah semua time frame-nya sudah bearish, oke? Jadi semua time frame sudah bearish, jadi alangkah baiknya kita tetap untuk mengikuti arahan tren untuk bisa ambil posisi sell ke bawah ya. Nah, sekarang pertanyaan adalah di mana kita bisa untuk mencari sell terbaik gitu sekarang pertanyaannya. Untuk update masalah geopolitiknya, ini baru banget Trump ada ngasih instruksi ke pembantunya bahwa persiapan untuk memperpanjang blokade di Iran. Jadi di sini menanggapi dari hasil rapat hari Senin katanya ya, di Monday Situation Room meeting di sini katanya ya kan, mereject proposal yang diberikan sama Iran kemarin ya kan. Ketika di reject di sini marketnya kalian lihat sendiri, dropnya luar biasa ekstrim ke bawah ya kan. Ketika dia drop di bawah 4667, turunnya itu sampai 1000 pip sendiri ya, 1100, itu gila sih ya. Dan kalau kalian lihat oil juga, seharusnya oilnya ini udah nutup gap sih kalau nggak salah ya. Hampir nutup gap lagi dikit. Sisa gapnya ini untuk di oil adalah, untuk di XTI ya, itu adalah sisa lagi berapa nih? Sisa lagi 10 pip sih sebenarnya ya, atau 100 pip ya, kisaran itu lagi dikit. Jadi kalau dibilang apakah dia bisa untuk nutup gap untuk sekarang, oilnya lagi dikit ya, mungkin aja ya. Tapi sekali lagi ya, memang kita nanti malam mendapatkan FOMC nanti malam ya. FOMC nanti malam kita mendapatkan skenario-nya adalah tidak akan ada potong suku bunga, yang dimana itu adalah nada yang good untuk dolar sebenarnya. Dan tetapi kalau perlu kita tahu juga adalah nanti pada saat presscon, ini adalah presscon terakhir bagi Jerome Powell untuk menjabat sebagai ketua The Fed ya. Walaupun ya katanya kan kalau nggak salah Mei itu Kevin Warsh akan naik. Dan sekali lagi selain Kevin Warsh untuk sekarang belum ada nominasinya. Untuk sekarang ya, selain Kevin Warsh yang ditunjuk sama Trump itu belum ada nominasinya lagi. Jadi bisa dikatakan nanti pagi ini akan menjadi last presscon bagi kakek Jerome Powell ya. Dan selanjutnya akan ada pengganti dari Jerome Powell, entah itu Kevin Warsh atau ada mungkin orang yang lain ya. Jadi apa mungkin di sini nanti malam Jerome Powell akan nge-throw itu kan, atau nggak tahu lah, beliau ada ngide atau nggak sesuatu apapun itu ya, nggak tahu lah ya. Cuman untuk sekarang intinya adalah kita juga perlu tahu apa yang akan disampaikan sama beliau. Apakah masih akan sama pandangannya seperti bulan lalu yang dimana super hawkish ya kan, yang dimana itu adalah untuk tidak memotong suku bunga karena takut dengan yang namanya masalah energy price. Dan kalau semisalnya energy price-nya terlalu tinggi, itu bisa mengerek inflasinya naik. Jadi justru mungkin akan ada yang namanya kenaikan suku bunga. Tapi kita juga perlu melihat kalau semisalnya justru ini malah menyakitkan ekonominya, justru mungkin ada namanya penurunan suku bunga ataupun pemotongan suku bunga. Jadi ini sebenarnya bank sentral sendiri ya sedang mengalami dilema. Inflasinya ini awalnya sudah bisa dibilang sebagai victory, menang ya kan, tapi dengan adanya sekarang geopolitiknya masih belum jelas, ya dibilang
ini masih ambigu sebenarnya. Jadi kalau bisa saya bilang ini kebijakan bank sentral sedang mengalami dilema untuk merasakan yang namanya stagflasi. Oke, jadi stagflasi itu adalah ketika harga naik ya, ketika pertumbuhannya stagnan dan inflasinya itu justru naik. Nah, itu stagflasi kalau nggak salah ya. Saya juga lupa ingat. Oke. Dan ya, untuk perkembangan geopolitik sekali lagi ya, kita tidak tahu apa yang akan beliau katakan di sini. Untuk di Trump sendiri kemarin malam bilang bahwa ini bilangnya adalah untuk membuka Selat Hormuz, dan dari segi pihak Iran sendiri kemarin bilangnya adalah untuk mengirimkan revisi dari proposalnya ya. Mana dia nih? Sebentar. Kemarin malam sekitar jam 11 ke jam 10 ya di sini ya. Jadi Iran memperkirakan akan menyerahkan revisi proposal yang baru segera. Nah, ini nggak tahu lah ya. Jadi sekali lagi untuk masalah geopolitik di sini kita tidak mendapatkan jadwal apapun. Tiba-tiba aja Trump ngide membuat sesuatu, atau nggak tiba-tiba Trump ngide bilang proposal sudah diserahkan dan oke, dan ditambah dengan yang namanya tadi FOMC ya kan, di sini itu bisa 180 derajat bedanya ya. Jadi ini memang kita ini kalau dibilang secara wise structure di sini kita memang sudah all back to bearish. Literally ya, semua time frame bearish, daily, H4, H1, 15 menit itu back to bearish semuanya. Literally semua bearish ya kan. Jadi memang secara price action dan juga secara pergerakan chart sekarang itu memang mengindikasikan adanya penurunan. Tapi ya sekali lagi masalah dua kejadian ya kan. Memang FOMC nanti malam itu adalah yang namanya statementnya diperkirakan masih akan wait and see dan justru mengarah hawkish. Dan yang dimana itu adalah jelek bagi gold ya kan, karena korelasi antara suku bunga dan yield dan gold itu kan berbanding terbalik ya. Itu sudah korelasi, semua orang tahu lah ya itu. Kemudian yang masalah selanjutnya adalah nomor 2 adalah geopolitik, karena kita tidak punya jadwal dan seenak jidatnya negara itu ya kan, entah Amerika atau nggak Iran, tiba-tiba aja mereka keduanya ini I don't know where ya kan, tiba-tiba aja ya kan, out of nowhere tengah malam nanti tiba-tiba Iran nge-call Amerika gitu kan ya, minta perundingan selanjutnya diadakan besok tiba-tiba, nggak kapan gitu kan, atau nggak apalah, pokoknya memberikan sentimen yang positif. Market tuh bisa muter dengan cepat ekstrim ya. Jadi kita ini sebenarnya memang memasuki masa dilema. Kalau memang mengandalkan price action dan chart di sini, yes, kita ini so far masih bearish. Kalau tiba-tiba marketnya bisa muter 180 derajat akibat dari geopolitik dan FOMC, dan tiba-tiba aja FOMC nanti malam di sini bilangnya bahwa wait and see pure ya, wait and see pure, yang dimana tidak ada nada hawkishnya dan juga tidak ada nada dovishnya, itu bisa nge-stuck marketnya. Tidak, walaupun kita mendapatkan suku bunganya ditahan, mungkin awal reaksinya adalah ini ngedown untuk goldnya, tapi karena tidak ada guidance lebih lanjut ya, abu-abu ya, berarti kemungkinan kini kita nge-stuck marketnya. Kalau marketnya sudah nge-stuck, ya udah, selanjutnya adalah market akan digerakkan oleh geopolitik di Timur Tengah itu sendiri. Jadi sebenarnya ini kita masih dilema ya kan. Jadi kalau dibilang sebagai pisau bermata dua, ini sebenarnya bisa. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya, memang secara price action, secara chart, secara market structure dan teman-temannya, memang ini kita bearish ya. Oil pun juga tadi sudah kalian lihat ya kan, lagi dikit banget sudah nutup gap, dan lagi dikit banget XTI itu tembus ke 100 lagi buat nutup gap. Tapi bisa aja target oil adalah nyampe $100. XTI ya, XTI nyampe ke $100, lebih dikit nutup gap, habis itu banting keluar news dari segi geopolitik dan sebagainya. Kemudian ya udah, karena ini masih korelasi antara emas dan minyak itu masih inline ya kan, kita trading kalau emas nih sekarang ada trading XAU oil sebenarnya ya, bukan XAU USD. Karena tradingnya ini masih XAU oil, jadi ya udah, kalau oilnya tiba-tiba ngebanting turun akibat berita terbaru, update terbaru apapun itu, ini goldnya dari yang awalnya mungkin kebanting akibat FOMC bisa nge-spike lagi naik tinggi. Karena jujur untuk sekarang ini
ini juga kita dilema karena marketnya ini berada di dalam titik support batas penentu. Apakah akan mengalami yang namanya beneran break ke bawah dan melanjutkan penurunan sampai ke 4000 ya, sampai 4100, 4400 dan di bawahnya itu pokoknya di bawah 4500 ya kan, di bawah teritori 4,5, atau justru kita akan nge-stuck dan bisa ada kemungkinan mantul tinggi. Nah, ini makanya tadi ya, ini beneran kita sebenarnya dilema di sini ya, karena ini beneran marketnya di tengah, walaupun secara structure sekali lagi ini adalah bearish. Tapi kalau kalian mau menghindari dulu supaya cari aman, nggak masalah. Ya, hindari aja dulu marketnya ini masih berat banget marketnya, jujur ya. Saya pribadi pun kalau ingin counter ataupun dan sebagainya mungkin lotnya hanya 0,03, 0,02 sih. Dan itu pun cuma satu posisi. Nggak sampai kayak ngebarbar kemarin bisa 0,1, 0,08 gitu kan ya. Dan lumayan ada layering juga. Terus sekarang jujur ini even kayak kemarin scalping untuk live itu cuma satu posisi gitu kan ya, nggak banyak. Ini beneran masih dilema sebenarnya sekarang. Mungkin kita akan mendapatkan clear di minggu depan sih. Ya, di minggu depan mungkin kita akan clear. Tapi masalahnya minggu depan kita mendapatkan data NFP. Tapi sekali lagi semoga sih ya geopolitik ini ada update terbaru sih untuk sampai minggu ini. Jadi kalau kalian ingin trading berdasarkan price action, ya ini price actionnya sekarang masih bearish sekali lagi. Yang penting kalian cepat aja lah update masalah geopolitik dan juga news di dunia inilah. Jadi kalian tahu, siapa tahu kalau tiba-tiba marketnya berubah secara instan gitu kan ya. Kenapa itu kalian juga perlu tahu. Kalau ini hanya sebatas fake out dan sebagainya, ya itu juga bisa menjadi kunci juga sih sebenarnya. Oke? Jadi itu harap diperhatikan ya. Sekarang kita coba analisa lagi. Oke? Karena ini marketnya sudah tembus semua ya, berarti sekarang kita ini kita delete dulu ya. Delete dulu area-areanya. Ini sebentar, ini delete nggak ya? Nggak usah deh ya. Kita ke daily. Oke. Di sesi live kemarin ya, ini untuk masalah apa namanya roadmapnya ini intinya semua bearish ya. Ini nggak usah saya tulis nih, semuanya udah bearish semua. Karena daily juga sudah bearish. Nah, untuk roadmapnya itu karena sudah bearish ya kan, nggak perlu saya tulis lagi. Oke, untuk masalah daily kemarin di sesi live saya ada infokan bahwa ada kemungkinan justru ini bisa menjadi permainan market. Ya, memang kita ngelihatnya ini adalah bearish banget, yes. Ini wah, kalian ngelihat daily pun ini bearish banget, yes, ini bearish ya kan. Cuman sekali lagi kita berada di dalam titik nadir dan titik kunci, ya. 4550 secara daily akan menjadi titik terakhir kalau semisalnya marketnya memilih untuk antara bertahan di atas 4550 atau mungkin ke bawah 4550. Oke, jadi kalau semisalnya marketnya memilih untuk yang namanya bertahan di bawah 4550, berarti otomatis marketnya akan ngedown. Ngedownnya itu otomatis kita memerlukan body candle close di bawah 4550 untuk mengkonfirmasi marketnya akan melanjutkan penurunan ekstrim sampai menjemput low yang ada di tanggal 23 Maret untuk melakukan break of structure di bawah di sini. Ya. Jadi hati-hati sekali. Oke, jadi kita perlu memastikan apakah berita nanti FOMC tengah malam atau nggak tiba-tiba ada situasi geopolitik yang terjadi di tengah malam itu bisa membuat market dari segi support ini bisa dijebol dan close di bawah. Dan semoga close di bawahnya pun itu memberikan kita kepastian ya. Memberikan kita kepastian. Karena kalau tidak ada kepastian kita juga bingung antara ragu-ragu mau cari beneran break ke bawah atau ini masih di tengah-tengah, itu memberikan kita keraguan-raguan. Kalau ragu-ragu ini sebenarnya juga marketnya juga jelek sih. Ya, oke. Tadi di awal di sesi live kemarin saya infokan bahwa ini bisa menjadi potensi permainan market yang dimana karena ini kita adalah area resistance become supportnya valid dari segi daily. Oke. Valid dari segi resistance become support di daily, dan sebenarnya kalau kalian lihat juga dari segi weekly ini juga adalah area demand-nya juga yang besar banget kemarin, ya kan? Ada peluang, kenapa saya katakan di sini marketnya ngebuat permainan market. Oke, ya, dari segi daily justru di sini kemarin di sesi live ya kan,
market di sini itu masih dalam kondisi bearish, yes, benar banget. Ya, karena jelas banget secara secara low, lower high dan lower low. Oke, ini udah ketara banget nih ya, ketara bangetnya luar biasa. Nah, kenapa saya katakan ini permainan market? Karena saya pribadi apakah masih bisa optimis nyampe ke 5.000 ya? Karena siapa tahu ya kan, tiba-tiba masalah geopolitik beneran damai dan sebagainya, market langsung ngebanting harga minyak, gold langsung didorong luar biasa ekstrim, dan apapun itu ya kan. Permainan marketnya adalah ini, marketnya hanya untuk melakukan penurunan, untuk mereset apa kejadian kita selama bulan April. Jadi kalau kalian ya, di tanggal 2 April ini kan kita tahu bahwa Trump itu ada speak ya kan. Jadi kalau kalian rewind sedikit tanggal 2 April analisanya ya, ini kan saya infokan untuk di tanggal 2 April di sini marketnya dipaksa naik seperti ngebuat ada bearish divergence multiple ya kan. Sebelum akhirnya jam 9 pagi di sini marketnya ngedown ekstrim ya kan, karena pengumuman dari Trump kalau nggak salah mau nyerang pulau di Iran kalau nggak salah ya, ini ya tanggal 2 April di sini. Jadi ini kita kembali lagi di mana marketnya itu mereset semua momentum, mereset semua kejadian yang ada di bulan April. Karena untuk di bulan April sendiri kita tinggal lagi 1 hari, besok doang, ya kan? Nah, ini bisa aja selama 1 bulan di sini, ya kan? Kita ini bisa ditutup dengan yang namanya doji. Nah, kenapa saya katakan permainan market? Saya worry-nya adalah ke depannya ya. Ini beneran worry banget nih. Karena kalau sampai kejadian kayak begini, wah ini beneran permainan ekstrim sih, permainan ekstrim yang tidak bisa kita duga, tidak bisa kita itu yang namanya beneran prediksi yang mematikan gitu kan ya sebenarnya. Permainannya itu benar-benar wah itu kotor banget sih. Ya, yang dimana ya secara daily memang ini adalah RBS-nya yang luar biasa ekstrim. Dia break ya kan, ketika dia naik nih, seret naik ya kan. Saya worry-nya itu dia begini. Anggaplah ini bisa dikatakan sebagai retest. Ya, ini karena kalau kemarin turunnya kan sampai 55 ya kan. Ya, let's say lah retest gitu kan ya. Tiba-tiba out of nowhere ya kan, mungkin semalam nanti newsnya jelek ditambah dengan Trump tiba-tiba ngomong apapun itu ya kan. Seret dan berlaku selama 2 minggu ke depan, ditambah dengan mungkin minggu depan hasil NFP-nya jelek juga. Apapun itu justru dia begini nyampe 5.000 ketika marketnya berharap semua ini back to bullish all ya kan, baru ini akan dibanting ke bawah. Karena kalau sampai kejadian ini terjadi ya, ini merupakan agenda yang bisa saya bilang menyakiti semua kalangan sih. Ini beneran kalau bahasanya Pak Gema ini shadow hand-nya bikin mati sih sebenarnya. Ya. Sebenarnya kalau dilihat apakah potensi akan terjadi crash dan back to safe haven, saya rasa akan ada chance-nya kayak sih. Ya, saya rasa out of nowhere ya kan, nggak tahu deh. Ya. Karena kalau dilihat Nasdaq di sini sebenarnya sudah all time high, sudah 27.000, gede banget. Kayaknya bersiap ini bakal terjadi down parah sih untuk Nasdaq dan S&P 500. Jadi kalau Nasdaq dan S&P 500 dibanting dan market back to yang namanya gold sebagai korelasi safe haven aset, dan kalau sampai kejadiannya begini ya kan, saya buat nih tanggal 29 April ya, kalau sampai begini kejadiannya, ini beneran saya kalau ngomong kasar sih, pengen ngomong kasar sih, kalau sampai begini kejadiannya ya, asli. Kalau sampai ini kejadiannya beneran terjadi, dan kemungkinan ini entah mungkin geopolitik, kalender ekonomi, Trump sendiri ngomong apa gitu kan ya, atau enggak tiba-tiba nanti Kevin Walsh naik justru malah dovish dan apapun itulah. Kalau sampai begini nanti selama kuartal 2 2026 sampai bulan Juni dan Juli ya kan, kalau sampai begini sakit sih ya, jujur ini sakit, tapi semoga enggak ya, karena kalau sampai begini ini beneran wah sekali lagi ya saya no comment
Ya, kalau sampai begini bentukan marketnya nanti dalam kurun waktu 2 bulan lagi ya, selama kuartal 2 2026 sampai Juni Juli, ini sakit sih. Oke. Jadi semoga kita jelas ya kan, yang dimana kalau misalnya hari ini kita close di bawah ya udah. Kalau dia close di bawah seperti ini clear ya kan, nanti kita tunggu retest, nanti marketnya drop ke bawah, ngesabet semua liquidity di sini dengan target sampai low 4100. Dah, itu udah gampang banget. Oke. Itu udah gampang banget pokoknya. Dari segi daily indikator mengatakan ya, indikator secara stokastiknya dia ngedown sampai 20 dan 28, sedangkan dari segi RSI-nya ngedown sampai 38. Jadi kalau dibilang drop kemarin ekstrim selama 24 jam kemarin ya, satu hari full hari Selasa kemarin, itu adalah total dropnya adalah sejauh 1537 pip ya, 1537 pip, dan itu ngebuat RSI-nya itu cukup down lumayan dari 43 down ke 38. Lumayan juga sih ya. Jadi ini ngedown dari segi RSI-nya lumayan juga. Jadi kalau dilihat apakah ini masih menghadap ke bawah? Yes, ini masih menghadap ke bawah, tapi kita juga perlu tahu skenario tadi ya kan, kalau misalnya ini tiba-tiba mantul muter balik, asli itu sakit. Sakitnya keterlaluan. Oke. Itu dari segi daily, intinya kita sudah back to bearish semua, dan kalau kita lihat dari segi daily berarti sekarang pergerakan marketnya bagaimana? Internal, karena internalnya kita sudah bearish dan eksternal juga sudah bearish, berarti ya udah kita fokus cari open posisi sell aja. Dan internalnya sekarang dari segi daily-nya adalah dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, dan lower low, ya kan? Di sini change of character daily-nya di atas 4736. Oke, kita ke H4 sekarang. Nah, dari segi H4 kita juga dapat sama ya kan? Dimana ini adalah low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Dan kalau kita ukur apakah ini sebenarnya marketnya sudah selesai retrace ya kan? Sudah selesai retrace untuk mendapatkan harga bagus, harga cantik untuk kita bisa entry sell. Sebenarnya ini belum ya. Jadi kalau dilihat berdasarkan Fib ya, berdasarkan Fib. Ingat ya, kalau misalnya di sini kita mendapatkan berita yang negatif banget buat gold ya, combo mautnya adalah Trump beneran menginisiasi lagi untuk blokadenya secara pure, secara murni, tidak ada halangan apapun atau nggak tiba-tiba eskalasi dan sebagainya. Dan ditambah dengan nanti malam FOMC guidance-nya adalah tidak akan ada potong suku bunga dan justru ada kenaikan suku bunga kayak di bulan lalu. Maka itu akan menjadi combo maut, berarti target sampai bawah 4.300 saya rasa akan terjadi dengan gampang ya. Karena intinya ini adalah liquidity nih. Start dari 4530 lalu ke 4480 turun ke 4420 dan terakhir di 4350. Ini pertahanan terakhir area demand-nya. Oke. Nah, sekarang H4 sekali lagi ya, untuk dihitung berdasarkan Fib. Ini ditarik dari swing high ke swing low, kita itu masih belum dapat yang namanya area bagus kalau mau dia retrace. Karena sekali lagi ya, saya pribadinya ini adalah kalau dia itu naik minimal 38,2. Jadi kalau dia ini naik hanya sampai 23,6, saya pribadi sih agak berat sih sebenarnya ya, kalau mau bilang ini potensi dia itu bergerak naik ataupun turun lebih lanjut sih. Sebenarnya untuk sekarang saya masih berat mengatakan apakah dia ini bisa naik retrace sebelum dia lanjut turun gitu kan, atau ini potensi lanjut turun lagi ke bawah jebolin ini semua. Well, ini masih agak berat nah saya bilang. Oke. Yang penting dari segi H4 kita mendapatkan yang namanya 61,8, itu adalah bekas support become resistant di sini. Ya, di 4670. Di sini ya kan. Yang dimana dari segi H4 ini dijebol, ini belum dites. Kemudian 50% ada di angka kembar 4646 lah, let's say ya, 4646 di sini. Dan 38,2 itu ada di harga 4625, angka psikologi ya. Jadi di sini ada support become resistant, angka kembar, dan angka psikologi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harga bisa ngejar ke sana gitu kan ya?
Problemnya adalah ini marketnya sekarang ngehantem support yang berubah menjadi resistance sekarang. Memang ini range-nya besar ya kan, dari 4594 sampai 4616. Jadi menurut saya ini kita bisa delete aja lah ya. Ini tidak terlalu worth it lagi, bisa dipakai karena kalau dilihat ini tidak bagus ya. Ini tidak bagus dipakai daripada kalian pusing terlalu jauh lihat ke belakang. Ya, lebih baik kalau lihat ke belakang itu kita mencari target selanjutnya kalau misalnya dia itu mau turun ya. Berarti di sini dari 4530 turun ke 4480, lanjut turun sampai ke 4415, di sini jauh sih ya. Oke, dari segi H4 di situ indikator mengatakan stokastiknya ini down sampai ke apa namanya? Oversold. Jadi seharusnya sih kita mendapatkan marketnya retrace ya. Kalau kita hitung berdasarkan waktu ya, berarti kita ini punya waktu lagi kalau dari segi candle H4 sampai jam 2 pagi ya. Kita memerlukan waktu adalah sampai 5 bar H4, berarti 20 jam. Jadi kalau 20 jam ada potensinya ini marketnya akan naik sedikit ya kan, potensi ngebuat lower high dari stokastiknya, dan secara RSI-nya akan keluar dikit dari segi oversold-nya untuk melakukan penurunan lagi, itu juga bisa. Tapi sekali lagi ya kan, FOMC kita nggak tahu, walaupun memang kita sudah tahu banget tidak ada potong suku bunga, kemudian energy price juga masih tinggi gitu kan. Justru mungkin apapun itu kita juga perlu waspada yang namanya skenario kedua ya. Memang bias kita adalah sekali lagi bias kita adalah bearish banget. Cuma kita tidak mengelakkan kalau misalnya dia bullish bakal bagaimana gitu kan. Jadi kita sebagai trader dan juga kalau yang jadi analis itu harus punya dua plan ya. Kalau dia plan ke bawah kemana, kalau marketnya putar balik akibat geopolitik dan FOMC nggak sesuai, itu bagaimana. Oke. Dari segi indikator ini sebenarnya masih di bawah ya kan, tapi seharusnya mendapatkan retrace lah at least ya kan. Kalau kita cek sekarang berarti 4625 ini kita mendapatkan fair value gap pertama di time frame H4. Oke, fair value gap paling dekat ya. Fair value gap paling dekat, dan di atasnya di situ adalah 38,2. Jadi ada kemungkinan kalau marketnya memilih untuk melakukan yang namanya retracement untuk mengambil fair value gap di atas dia dari harga 4616 sampai 4623 dan mepet dengan 38,2 di 4625, ada kemungkinan berarti dia akan naik sedikit ya, nge-sweep doang 38,2 baru dia akan turun. Tetapi tidak menutup kemungkinan dia itu naik nyentuh fair value gap H4 dikit aja ya kan, sampai 4617 kemudian ke bawah, itu juga bisa. Ya intinya ini bisa menjadi POI untuk di time frame H4 terdekat ya. Dan kalau dilihat di sebelah kirinya sebenarnya ini jam 6 pagi. Ini jauh ya. Agak jauh sih ya. Nanti kita lihat di time frame kecil deh. Ini New York low di sini 4607, ini 4600. Apakah 4600 kita bisa pakai sebagai support become resistant di time frame H4? Untuk sementara ini dari 3 candle terakhir ya, kita tidak mau yang namanya melihat candle di sini sih, karena ini fake outnya 2 kali ya kan. Di atas 4600 turun, di atas lagi terbang, di bawah 4600 kemudian balik lagi. Ya, jadi kalau kalian mau pakai 4600 per time frame H4 ya silahkan aja, tidak menjadi masalah. Jadi kalau ada H4 di atas 4600, berarti ada kemungkinan dia itu mau naik sampai ya mungkin fair value gap di sini ya kan, untuk melakukan retracement, kena kemudian lanjut turun bisa jadi ya kan. Kalau enggak sampai 4625, kalau itu tembus berarti ya udah ya sampai sini, berarti memakan fair value gap yang lumayan gede di atasnya. Ya, itu dari segi H4. Kita tinggal tunggu aja marketnya retrace untuk melanjutkan penurunan lagi. Semoga ada sih ya, semoga ada. Kalau ditanya saya ada open posisi, tidak. Saya tidak ada open posisi untuk saat ini. Masih santai aja. Oke. Waduh. Bentar. Ini oke, ngehang tiba-tiba ya. Dari segi H1 sekarang, kalau dicek H1
H1 yang uniknya adalah kita tidak mendapatkan fair value gap H1. Ya, kita tidak mendapatkan fair value gap H1. Ada sih H1 fair value gapnya, tapi kalau dibilang fair value gap H1-nya sudah diambil, ya ini sudah diambil semua sih. Ya, ini sudah diambil. Sudah tembus juga. Jadi ada kemungkinan ini fair value gap-nya sudah tidak bagus buat di respect lagi. Dan kalau dilihat fair value gap H4 di sini tidak inline dengan fair value gap H1. Dan kalau dibilang base di sini apakah bisa dijadikan kriteria untuk ambil posisi. Kalau sebenarnya dari segi time frame H1 ini kurang bagus sih bentukannya ya. Bentukannya ini kurang bagus karena kalau cek ini kan kita drop ya kan, drop. Kemudian dari dropnya satu candle di sini ya kan berhenti di sini, berhenti. Kemudian dia naik dan turun ya kan, udah pecah low di sini, berhenti di sini, naik dan turun, pecah low lagi di sini, berhenti, naik lagi dan turun, pecah low lagi di sini. Jadi ibaratnya setiap dia ngebuat satu candle itu selalu ada low yang lebih rendah. Jadi kalau setiap ada membuat low yang lebih rendah dan high-nya ini tidak ada yang lebih tinggi ya kan, justru juga semakin lama semakin rendah. Ini menurut saya tidak terlalu bagus untuk dijadikan area trade. Tapi kalau dari segi line chart ya ini patahan sih ya kan, karena dia berhenti, retrace dan drop. Jadi ini bisa dari line chartnya ini bisa dipakai sebenarnya ya, dari 28 sampai 32. Jadi satu candle base inilah. Dan di atasnya ya lagi dikit lah. Itu kan di atasnya 4625 ya kan. Jadi kalau ada yang ide untuk menunggu di sini untuk bisa entry-nya nanti silahkan ya. Kalau dari segi H1-nya fair value gap-nya sih di sini ya. Ini yang lebih worth it sama kayak kemarin nih di time di live kemarin ya kan. Karena ini perpotongannya banyak ya. Di atasnya ini ada supportnya, kemudian di sini juga ada perpotongan di sini, break of structure di sini ya kan. Di 4657 ya saya pribadi sih menginginkan marketnya sampai sini baru peng ke bawah jauh sekali, itu enak sekali sih sebenarnya. Kalau kita cek 15 menit bisa nggak sebenarnya? Ini 15 menit sih marketnya belum sampai area sell sih. Ini juga heran sama kayak kemarin nih. Belum sampai area sell sebenarnya, tapi kok bisa dia turun ya? Ini karena Trump sih sebenarnya nih. Ya, kalau dari segi 15 menit ini juga ada base-nya di sini ya kan. Base drop, naik, drop, naik, drop, naik, drop. Jadi kisaran sini ini banyak banget nih stop-stopnya di sini, dan di sini bisa dibilang sebagai liquidity. Ya, ini berarti liquidity di 15 menit. Ini H4 fair value gap mepet dengan area order block atau enggak supply di 15 menit. Ya. Turun. Ya, saya pribadi sih kalau dilihat saya masih mengharapkan marketnya naik sih ya. Walaupun mengharapkan marketnya naik, saya pribadi sih tidak mau nge-buy sih. Ya, saya masih prefer cari sell sebenarnya. Oke. Jadi kalau ini memang nanti naik ya kan, naik sampai sini, nanti terjadi pembalikan, kalian nanti bisa cari sell. Kalau dia ke bawah terus bagaimana? Nah, ini sekarang pertanyaan sulitnya ya. Masalahnya ini adalah kita ketemu support daily penentuannya 4550. Jadi kalau ketemu penentuan daily 4550, sebenarnya ini kita perlu daily candle close, tidak bisa langsung trading di kondisi sekarang sebenarnya. Kalau mau buy di bawah ataupun mau sell di bawah ya, bisa aja ya, ini karena kalau dibilang sebagai liquidity atau enggak equal low lah 2 di sini ya kan. Ini bisa dibilang sebagai equal low, bisa aja. Jadi kalau nanti ini equal-nya sudah diambil ya. Nih, nanti kalau misalnya ini equal low-nya udah diambil dan lanjut drop ke bawah marketnya. Next target berarti adalah bisa sampai ke mana ya? Jauh sih ya. Ke sini sih ya, karena ini 15 menit next targetnya nih. Sampai 4,5 berarti ya. Wih, jauh banget sampai 4,5 tuh. Oke.
Mungkin kalau ada yang ide untuk cari sell ya kan, tunggu di bawah kenceng, nanti terjadi pembalikan, retest, nanti cari sell bisa sampai 4.500. Lebih dari 4.500 menurut saya lebih baik tunggu FOMC. Tapi kalau sebelum FOMC dia udah turun jauh ya kan, wah di bawah 4,5 sih sebenarnya. Bentar ya, di bawah 4,5 itu nextnya sih ada ya, nextnya sih ada di sini. Inilah ya, tumpukannya sih lumayan banyak nih di bawah nih. Ya, kalau cek 15 menit. Red. Ini sih ya. Lewatin 4,5 berarti next targetnya bisa sampai 4440 sih. Ya. 4440 atau enggak 4450 lah sebagai angka psikologi lah, 4450. Oke. Jadi targetnya adalah 4,5. Oke. 4,5, kemudian di bawahnya adalah 4450. Kita pakai angka psikologi aja lah ya biar nggak ribet. 4450. Kalau itu di bawah dan di bawah, mau itu di bawah ataupun di atasnya dikit, ya intinya masih dalam satu area ini sih. Ya. Tapi ingat juga di sini H4 kita juga ada satu minor hidden resistance become support ya, yang sempat dites kemarin, yang ada di harga 4540. Nah di sini nih kita nggak tahu ya kan, mungkin dia mantul sampai ketika dia ngambil liquidity di sini ya 4554, dia akan ngedrop jauh sampai 4540, 100 pip lagi untuk respect ini, baru dia akan reject naik. Nah kalau terjadi reject jadi pembalikan, nanti kalian bisa cari sell-nya gitu. Oke. Kalau ditanya saya lebih prefer mana ya, saya lebih prefer adalah kalau ada market drop kayak kemarin, saya menginginkan adanya koreksi sih ya, biar dia sehat dulu. Karena ini kalau sekali lagi ya, ini masih 23,6 berdasarkan Fibo-nya, dan kalau diukur berdasarkan H1 Fibo-nya, H1 Fibo ini sebenarnya memang sih ya hampir kena 38,2 lah tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, kan hampir kena 38,2 tuh, lagi dikit banget. Aduh, lagi seiprit doang ya kan. Jadi kalau dibilang ini sudah selesai, ya ini agak berat sih saya bilangnya sebenarnya ya. H4 hampir kena, H4 masih jauh, H1 hampir kena. Jujur kalau dipilih saya memilih marketnya ini retrace dulu baru drop. Wah, itu enak sih. Beneran enak tuh ya. Di sini juga 38,2-nya nggak kena supply 15 menit, di atasnya itu ada 50%. Mepet dengan ini ya kan, 38,2 dari 48,2 H4-nya ya kan di 4625. Kemudian 61,8-nya mepet dengan 50% dari H4 ya. Jadi kalau dipilih saya lebih pribadi adalah menunggu retrace dulu. Apakah ini cukup? Itu saya kurang tahu sih ya. Saya memerlukan data karena ini kalau dibilang market 1 jam sekarang ini bergerak akibat news dari Trump yang ngomong ini ya, ingin memperpanjang blokade di Iran. Ini marketnya sejam sekarang ini beneran market buka dan langsung drop. Tuh kalian lihat sendiri ya, ini pun tidak ada ekornya nih di sini. Oh sorry, ada sedikit ya. Buka jam 9 langsung turun sejauh berapa tuh ya, candle M5 tuh. Sejauh 200 pip. Market buka drop 200 pip. Sesi Asia-nya. Oke. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Hati-hati ya, kita dapat FOMC dan perkembangan dari geopolitik kita juga masih kurang tahu. Kalau kalian ingin trade hari ini, ya scalping aja cepat ya kan. Kalau misalnya tidak kuat untuk scalping dan menahan layar lama, karena menurut saya sih kalau kalian tidak bisa menahan layar lama dan ingin scalping, sebaiknya jangan sih. Ya mungkin tunggu besok atau enggak minggu depan baru bisa trade. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD selanjutnya. Bye-bye.